Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Angio di Sigma Podcast dan kali ini kita membahas tentang kondisi pendidikan saat ini. Saat ini sudah ada beberapa rekan-rekan saya yang luar biasa dengan rompi berwarna biru. Persiapan 2024 tidak ya? Iya, baru pertama langsung ada Kak Tuti. Halo. Iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ini kalau tidak salah yang kedua teman-teman dari Relok, yang pertama kemarin Kak Ali. Iya. Sempat kontak kali kita mau podcast, jangan saya, padahal memang tidak mau dia. Cuma ditanya saja Iya, ya, cuma dia ditanya merasa. kita mau bahas pendidikan, jangan saya. Iya Kak Ali, bukan Kak Ali. Kita berharapnya Kak Ali sih juga sih, supaya bertiga. Oke, baik, kita pulang. Iya. Oh iya. Oh, bertiga. Oh, oke. Aman. Apa kabar Kak Tuti? Iya, alhamdulillah baik. Hujan-hujan tadi dia di luar, tapi Jalan kan? enggak. Oh tidak ya. Iya, memang hidup penuh drama ya, biar di dalam mobil ya, hujan dikeluhkan ya. Kan turun dari mobil, masuk ke sini basah. Betul. Luar biasa. Aktivitas lancar. Iya. Aman seluruh desa di negeri Indonesia ya. Iya, insya Allah tadi sejak mulai terhitung tadi sore masih aman semua. Masih aman ya. Iya. Kalau yang berikutnya ada Dian, saya yakin teman-teman sudah kenal karena hampir ada di mana saja. Ada di mana saja ya? Iya, ada di mana saja. Di menyelam ada juga. Oh iya, Betul kan? Tinggal di tenggelam yang tidak ada. Ada di semua tempat. Ada. ya. tenggelam nanti timbul tenggelam. Oh iya. Tidak Gimana masalah. kabar Dian? Alhamdulillah baik. Aktivitas juga lancar. Masih lancar, masih tetap mengajar. Oke, sekolah berarti sudah mulai masuk anak-anak ya? Insya Allah nanti dimulai di tanggal 10 hari Senin ini anak-anak sudah mulai masuk. Oh, jadi Dian ini kita panggil Kak Dian, ini guru di SMP Negeri 3 ya? Iya. Sebagai pemilik sekolah? Oh jangan. Bukan ya? Jangan. Cukup jadi guru aja. Juga jadi guru ya? Iya. Oke, untuk teman-teman yang bergabung di Sigma Podcast, mohon bantuannya untuk like dan follow ya, diikuti. Dan untuk teman-teman yang di mana tuh, di TikTok ya, yang di pojok sana, kalau suara kita tidak terlalu kencang mohon maaf karena kita memaksimalkan yang di Sigma Podcast di halaman gitu. Kalau yang di Facebook di TikTok saya kita pakai mic yang kecil ini, ada mic yang kecil-kecil ini. Iya. Iya. Tapi jangan dipandang kecilnya. Iya. Oke. Ini teman-teman sendiri berarti berdua relawan oke nih. Ya. Iya. Oke, memang relawan oke ini adalah salah satu komunitas berarti ya, atau Sekarang sudah jadi yayasan. jadi yayasan yang memang aktif di Bidang pendidikan. bidang pendidikan. dan anak-anak. Oh, dan itu sudah lama ya? Dari 2015. 2015. Kak Tuti kalau pas baca Rita, Pak Oh, Dekat. iya, oke. Iya. Barang di sini dapat dia Pak Bisi. Oh, dapat. Oh, saya sok asik soalnya. Oh, iya. Sandar ya. Oke. Sampai sejauh ini kegiatan teman-teman masih terus jalan. Alhamdulillah masih. Paling jauh kemarin di mana? Kalau Relok. Kita ada program-program khusus sih. Iya. Semisal yang ini nanti ke depan ada yang namanya kelas inspirasi. Oh, iya Ini akan betul. coming Yang soon. sementara Iya. rekrutmen atau udah tutup? Sudah baru berapa Baru hari buka buka. sih untuk inspiratornya. Betul. Saya sempat lihat untuk relawan dokumenter. Ada Iya, juga. presentasi ada. gitu ya. Ada. Iya. Iya, kayaknya Itu Nona buka. boleh dikirim Nona. Pas dia jomblo ini. Itu. Bawa Harus saja. ikut. Kak Andi juga harus ikut. Oh iya boleh sih. Iya kan? Nanti langsung di Japri saja Oh sebentar. iya. Biar Iya, gampang langsung kan. jualan di sini ya. Nah Iya. kita lagi mau bahas sebenarnya kenapa kita coba bahas kembali mengenai pendidikan saat ini. Memang ada banyak hal yang kita pun agak kaget nih kalau di Bimbel 1, cara berpikir anak-anak yang saat ini boleh kita katakan agak cepat dewasa ya. Sepertinya cepat sekali dewasa ya. Iya. Bahkan kadang kita boleh agak kaget-kaget ketika anak-anak tiba-tiba bahas, "Hah, pembahasannya sudah segini." Perasaan kita dulu SD
Pembahasan belum sampai situ betul. ya. SMP paling cita-cita monyet. Iya. Kan? Sekarang udah punya nomor 1, umur itu baru kelas berapa SD tuh. Belum udah panggil bisa ayah begitu. bunda ya. Iya, panggil ayah Udah lolos. Gitu ya. Ayah bunda. Lolos. Yang SMA sudah gili-gili panggil, yang panggil yang masih kecil-kecil ya, saling panggil ayah bunda. Iya. Itu betul. kalau menurut pandangan teman-teman ya, kenapa anak-anak saat ini itu begitu cepat dewasa atau tidak sama sekali? Kalau menurut Kak Tuti sendiri. Dari ibu guru dulu barangkali. Oh ya, oke. Ya. Jadi memang anak-anak itu bisa dibilang cepat dewasa karena sekarang kan era digital ya, open source. Jadi segala macam mereka bisa lihat dari YouTube, bisa TikTok, bisa karena kan kadang logaritmanya misalnya ke TikTok mereka kebuka saja gitu. Nanti pembahasan yang tentang itu akan ada terus. Belum lagi kalau game. Iya, Kadang betul, kan betul, kita betul. tidak kadang kita tidak mengecek ya. Kalau orang tua kadang tidak mengecek, pikirnya cuma main game, tapi kita tidak tahu di game itu mereka lagi bahas apa, karena kan ada yang namanya game-game online ya, yang saling komunikasi. Benar. Gitu. Nah, di game online itu kadang yang si anak tapi teman mainnya sama yang dewasa. Oh, Gitu. betul. Nah, Iya. itu bisa jadi sih salah satu penyebab kenapa anak-anak bisa sampai berpikir dewasa seperti itu. Benar. Oh iya ya, betul juga. Iya. Kalau dari Kak Tuti sendiri sama mungkin atau ada pandangan lain soal Iya. Jadi kalau melihat kondisi anak-anak sekarang ya? itu karena tadi sudah disebutkan yang open source ya, kita kehilangan 3 tahun, kita skip 3 tahun Oke. perkembangan anak-anak kita gitu, yang sekolahnya semua pakai online, tidak bisa kemana-mana gitu kan, dan otomatis juga pergaulannya mainnya di situ. Memang dia tidak kemana-mana tapi pergaulannya kemana-mana. Iya, benar. Gitu. Dia benar. bisa menggapai semuanya di situ, dan filter juga tidak ada. Iya. Jadi sangat bisa kita sebutkan itu sebagai salah satu penyebab anak-anak kita sampai tidak terkontrol dalam tanda kutip. Dan ingat juga bahwa anak-anak ini kan pemikirannya dia belum tahu nih mana sih yang layak untuk dilihat, Betul. mana yang Iya, tidak. karena nggak ada filter. Benar. Betul. Mana yang udah pantas bagi Iya. dia Iya. umurnya ya, atau tidak ya, yang Iya. belum ya. Iya juga sih. Iya. Memang sosial media benar yang kata Kak Dian tadi ya, soal algoritma di sosial media. Iya. Jadi kalau sosial media itu sekali kita nonton sampai selesai, Iya. kita pasti ketemu konten yang sama Sama. dengan yang kayak gitu-gitu tuh. Makanya dibilang kalau mau lihat karakter seseorang gampang. Lihat dari akun medianya. Lihat akun sosial medianya, lihat TikToknya, scroll aja beberapa TikToknya udah ketahuan. Oh dia ini tipikalnya nanti kayak gini nih, orangnya paling suka kayak gini. Kalau YouTube cukup buka berandanya, langsung Ya, ketahuan kan di ketahuan. depan ya. Oh suka dengar musik nih, musik yang dia dengar itu sering muncul di beranda semua. Iya. Kalau gamers berarti game yang akan muncul. Sebenarnya kalau jadi orang tua untuk mengevaluasi mudah ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi Setahu saya itu kalau orang tua kan ada yang yang link gitu, yang handphone Oh, dari betul, handphone. betul. Jadi kan bisa di durasi, dia bisa lihat handphone berapa jam saja nih. Jadi bisa dicek lewat dari itu, sudah tidak bisa. Sebenarnya kontrol dari orang tua juga boleh lewat itu. Iya. cuman sayangnya tidak semua orang tua secerdas Iya, itu menggunakan Betul. teknologi. Benar, Gitu kan? karena harus belajar ulang berarti orang Iya. tua Iya. nih. Kadang sudah malas mau diapakan, bahkan untuk bikin status barangkali dia masih butuh bantuan anaknya, barangkali Iya. gimana mau diposting gitu Iya. kan. Mau nelpon saja, sini. Bantu mama dulu buat telepon Pak Ano dulu. Betul. Cuma buat Iya. telepon ini. Iya. Kan Iya, kan? di satu sisi informasi terus kencang sekali Iya. masuk. Ya. Betul. Dan kalau mau dilarang juga kan agak kesulitan juga ya, mau dilarang bagaimana nih Iya. anak-anak sekarang, karena memang dunianya ya. Betul. Iya. Kan even mereka nggak keluar rumah, Iya. tapi mereka bisa menggapai sampai kemana-mana, Benar. gitu kan. Dan saya juga tertarik dengan yang Kak Dian bilang tadi soal anak-anak bermain game dengan orang dewasa ya. Dan itu memang ada namanya disebutnya gamenya RP. Ya, role play. Iya. Ya. Iya. Iya. Iya, semuanya gitu. Jadi dulu roleplay itu kayak GTA, kalau di permainan game itu kayak GTA, kayak Sims, The Sims. Ah ya, The Sims. Saya suka main The Atau- Sims. Tapi dia real life.
Jadi kita punya satu tokoh, kita bebas toko itu mau apa, dan itu bebas sebebas-bebasnya. Kita boleh membangun hubungan keluarga dan deal-dealan, ada deal-dealan. Kita mau jadian, ayo kayak gitu. Jadi kayak Persmon begitu dulu. Tapi ya makanya dia dikatakan di game itu dia punya, kalau mau dibilang positif juga. Cuma karena kita tidak tahu kita berkomunikasi dengan siapa nih. Jangan-jangan kita berkomunikasi predator dengan anak. Dan itu banyak ternyata didapat. Betul, Dan itu banyak didapat, dan banyak kejadian juga di Indonesia yang sampai janjian ketemuan ada. Kayak gitu, kasus-kasus kekerasan anak banyak juga terjadi karena game-game itu. Iya, betul. Ini berarti orang tua memang mau tidak mau harus belajar. Kayak gitu ya. Karena harus mengikuti perkembangan zaman kan. Iya sih. Tapi kalau sebagai anak nih, apa sebenarnya yang harus, atau kita sebagai guru, anggaplah kalau di orang tua seperti yang tadi kakak bilang ini, berarti orang tua harus belajar lagi, tapi di satu sisi orang tua sangat-sangat menantang untuk mengejar zaman sekarang ya, era sekarang teknologi yang dulu pakai handphone yang kulu-kulu aja masih harus dipelajari, di mana tanpa bermain ular-ular. Betul. Di mana itu bermain ular-ular? Coba cari dulu. Apalagi yang dengan sekarang semua butuh banyak menu dan lain-lain kan. Paling orang tua cuma buka TikTok, scroll, selesai. Tapi soal hal lain masih sangat jauh ya. Belum lagi orang tua belum bisa juga membedakan kalau ini berdampak buruk atau baik ke anak nantinya kan. Hal kecil saja ya, kalau kita lihat hal kecil saja. Kadang di game online itu kita mendengar ya mereka kan ngomong kan real betul, time betul. kan ngomong. Kadang bahasa mereka itu kadang yang bahasa makian. Bukan cuma kadang. Iya, kan? Semua. Jadi itu Ya hal bagaimana sepele. anak-anak gamers yang sering Nah, tidak ya? itu hal-hal sebenarnya kalau kita pikir mungkin itu sepele lah, cuman ucapan. Tapi dari ucapan itu bisa menjadi karakter jadinya. Betul. Hal-hal kecil itu nanti yang akan makin tertumpuk, akhirnya bisa jadi ke sikap kayak begitu. Jadi sebenarnya yang dianggap sepele cuma kata begitu masa bisa mempengaruhi sikap, padahal bisa memberi pengaruh ya. Bisa. Tuh dengar tuh, tidak ya, yang nonton ini tidak ada anak-anak kayaknya ya orangnya. Tuh yang main-main game campur-campur kata-kata kasar ya. Toksik ya. Jadi berarti memang ya di satu sisi kalau bahas mengenai game berarti dampaknya lebih ke kekerasan dan lain-lain, berarti ke perilaku ya. Iya. Berarti di satu sisi ini anak-anak segala macam. Tadi kalau di awal kita bahas mengenai anak yang begitu cepat dewasa hanya karena bertemu dengan orang-orang yang mereka tidak tahu kalau itu seumuran atau tidak kan. Terus dapat informasi yang begitu cepat, yang seharusnya nonton konten yang belum harus dia nonton ya. Atau minimal dia boleh nonton tapi harus ada yang jelasin. Kan biasa itu anak-anak. Contoh ini saya punya ponakan, dulu waktu masih umur berapa, ini istri diajak nonton film horor. Saya sudah bilang ini dia tidak bisa nonton film horor kan. Bisa, wah ini ponakan ini juga bisa. Sudah Merasa nonton tertantang. film horor, hampir selesai. Bisa kan? Bisa. Saya bilang bukan di situ bisanya, nanti. Sudah. Akhirnya dampaknya adalah mau ke kamar kecil tidak berani sendiri. Dampaknya dia pikir dia bisa itu bisa nontonnya. Padahal bisanya nanti. Akhirnya mau kemana-mana sendiri, di kamar sudah tidak mau tidur sendiri, mau ke belakang ambil air harus ditemani. Pokoknya sedikit bapak panggil mama, papa. Karena masih kecil kan, seharusnya umur begitu kan film itu dia harus paham film hanya sebuah hanya sebuah khayalan, itu semua dibuat, hantunya bukan hantu asli kalau di film ya. Kalau besok-besok teman-teman ketemu yang asli itu beda lagi. Permisi. Kalau Atau perlu cek dulu ada kamera tidak, jangan-jangan palsu. iya kayaknya betul. Kalau teman-teman ketemu hantu sekarang harus dicek dulu. Ini hantunya cek di sebelah kiri kanan ya. Kalau coba putar-putar tidak ada kamera, dia. Pakai langkah 1000 ya. Iya, senggol katuti begini asli saya. Itu rasa. Langsung baca doa makan saya. Dimakan hantunya. Supaya dia kabur. Tidak dimakan.
Berarti memang sebenarnya soal ini ya, soal kapan waktu yang layak ya sebenarnya ya. Contoh juga kita sempat bahas ini mengenai yang tadi informasi yang seharusnya mereka dapat di umur yang sudah sesuai. Contoh pembahasan masalah seks nih. Di anak kadang malah yang seharusnya anak sudah tahu malah tidak dikasih tahu. Iya. Kan biasanya tuh masalah seks kalau Indonesia kayaknya masih Tabu. Iya tabu, kalau membahas tentang seks ke anak dianggap tak sejauh dibahas kan, masih kecil dia ini. Padahal masalah seks ini bukan hanya soal berhubungan dan lain-lain, bilang dia perempuan dan lain-lain kan, supaya nanti ke depan ada hal-hal yang ya menyimpang dari soal orientasinya, dia bisa tahu nih, dia sudah punya pengetahuan. Iya. Nah, kalau yang dari Kak sendiri melihat ini fenomena kalau di khususnya di Bangga ini sampai sejauh mana nih sebenarnya kalau soal edukasi soal seks ke anak? Harusnya kita mengundang pakar kayaknya. Langsung nyerah ya. Tapi perlu tidak di-share? Kalau menurut saya yang tadi seperti Kak Andi bilang, sebatas memberitahu bentukannya begini, kalau ada orang nanti bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali ibumu misalnya, kalau dia perempuan ya, itu saya rasa perlu gitu. Bicara tentang seks kan tidak harus selalu yang tidak selalu masalah 18 plus tidak seperti itu, tapi langsung mengajarkan mengejarkan mereka. batasan-batasannya si anak gitu, itu itu bagian dari edukasi. Betul. Bahkan kalau laki-laki perlu tidak ada penyampaian kayak gitu tuh? Oh, perlu juga. Perlu. Itu kira-kira kalau laki-laki apa saja kalau yang harus disampaikan ke orang tua tentang dia nih? Itu tadi tidak boleh ada maksudnya bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, tidak boleh diperlihatkan orang lain. Oh iya, kayaknya laki-laki juga ada predatornya ya. Iya. Aduh, gawat ya. Benar-benar. Oh berarti sama, berarti mirip-mirip ya. Berarti dia harus tahu segala hal batasan-batasan ketika berhubungan dengan orang ya. Ada orang nih berhubungan dengan dia, harus sudah tahu batasan-batasannya sampai di mana, apalagi yang berkaitan dengan tubuh ya. Sebenarnya seks itu kalau di bahasa Inggris apa artinya? Sebenarnya jenis kelamin ya. Betul ya. Seks bahasa Inggrisnya. Itu makanya sebenarnya itu menjelaskan ini laki-laki ini kayak gimana, perempuan ini kayak gimana ya. Cuma di kita memang seks agak konotasinya langsung kayak bagaimana betul, gitu ya, 18 plus. Contoh juga minimal mungkin ya, kalau laki-laki harus bisa diajarin soal bagaimana dia memperlakukan perempuan. Kan anak-anak sekarang ya kalau berkelahi dengan teman perempuan, memang kalau tak cabut-cabut jilbab, kan? Benar, karena mungkin apakah memang karena informasinya ke dia memang tidak ada sama sekali, atau memang dia itu kayak gimana tuh? Nah, kita sudah mau merujuk ke yang kekerasan terhadap anak nih. Kalau silakan. Ada kode-kode mata ya. Kalau menurut saya itu karena sebagian besar waktu anak-anak itu ada di luar sekolah. Betul. Ya berarti itu adalah lingkungannya orang tuanya. Orang tua di sini berarti selain orang tua ayah ibu, lingkungan yang lain, kakaknya, tantenya, omnya. Jadi yang saya mau bilang tadi apa ya? Pendidikan moral dan ya agama pastinya. Benar. Supaya biar lebih beradab lah begitu. Betul. Minimal dia punya proteksi ke dirinya sendiri, dia punya pertahanan yang cukup kuat ya. Betul. Karena sekarang ini kalau tidak punya pondasi kayaknya anak-anak, benar. Makanya salah satu pondasinya yang tadi Kak Titi bilang agama, iman dan takwa. Benar ya. Iya, betul. Karena itu mungkin yang paling terbukti kuat ya. Iya. Kalau Dian sendiri lihat seperti apa? Kalau saya sih melihat tentang kekerasan anak ini sebenarnya yang bisa jadi pemicu kekerasan itu salah satunya adalah tidak adanya teladan. Teladannya bisa saja dari keluarga, dari sekolah, dan juga dari masyarakat. Nah, kadang anak-anak kalau misalnya ya, ini kita bicara secara umum. Kalau di rumah mikirnya kekerasannya kayak dijewer, dicubit, itu biasa. Tapi kita tidak tahu nih, ini mental anaknya bagaimana. Dijewer, dicubit, dipukul begitu.
dia ada trauma tidak. Nah, Benar, traumanya itu yang membuat hatinya bergejolak, akhirnya nanti dia bisa melampiaskannya ke ke yang orang lain. Iya. Oh, dia Nah, anggap itulah kalau bisa jadi memukul pemicu. ini biasa, Iya. seperti yang biasa karena dia biasa Standarnya alami berubah. ya. Iya, standarnya begitu. berubah jadinya kan. Oh, padahal itu hanya sepele ya, hanya cubit telinga kan. Tapi kalau sering Sampai di sekolah dia cubit juga orang punya Iya. telinga satu sekolah ya. Berarti memang ini hanya soal hal sepele yang dibiasakan diulang-ulang diperlakukan ke anak, padahal itu sebenarnya lagi mendidik anak jadi kasar orangnya ya. Iya. itu Iya, fenomena-fenomena iya, yang iya, ada iya. ya, yang maksudnya kalau kita lihat kenapa sih anak-anak bisa jadi ada kekerasan seperti itu ya salah satunya. Ya, Benar. bisa karena Ini kayak contoh nih biasa. yang kita tahu, mungkin sempat baca berita juga kan. Ada satu anak nih, dia ditagih oleh bendahara kelasnya. Itu bendahara kelasnya perempuan. Bendahara kelasnya perempuan, dia tagih, marah dia. Tapi sampai di situ masalahnya saja. Setelah itu pulang sekolah, dia panggil nih bendahara kelas, janjian ketemuan. Nah, janjian ketemuan. Setelah itu anak yang bendahara kelas ini hilang, ditemukan sebulan kemudian, sekitar 3 mingguan. Didapat kayak di danau-danau begitu, udah ngapung, udah meninggal anaknya, bendahara kelas. Setelah ditelusuri, didapat ternyata yang pelakunya adalah si anak itu. Dia bilang dia melakukan itu karena dia marah karena ditagih. Dia malu karena ditagih uang kelas. Agak-agak horor ya. Iya, itu Ngeri ya. tapi memang dia tidak melakukannya sendiri. Dia ajak satu temannya yang SMA. Jadi mereka berdua. Dua-duanya di bawah umur ya. Dua-duanya di bawah umur. Dan mereka itu sampai korbannya ini mereka tenggelamkan. Dia karena sudah lama kan naik badannya, iya. baru ketahuan. Artinya mereka berarti maksudnya Memang Expert ya. memang berencana. Berencana, memang. iya. sudah tahu bagaimana supaya tidak mengapung kayak Benar. begini. Itu perilaku kayak gitu tuh gimana sebenarnya kalau di anak? Wah, lagi-lagi harus ada pakar. Ini apa namanya? Kami di sini hanya sebagai ini ya. Apa namanya? Kalau dari sisi pandangannya Komentar sebagai teman-teman lah, netizen iya. gitu kan, Betul, biasa di betul. komen-komen. Sebagai orang-orang yang sering ini ya bertatapan langsung dengan anak-anak. Iya, Kan, iya. saya tahu Relok sering melakukan hal-hal luar biasa dengan anak, melakukan hal-hal positif, dan sangat mungkin ketika ada satu case dapat lihat anak yang agak kenapa dia kayak gini nih, kayak gitu, atau dia punya masalah hal lain. Sepertinya anak ini kalau cuma karena ditagih uang Iya. kelas sampai melakukan itu kayaknya Tidak cukup alasan itu ya. Nih ya. Nah, itu sebenarnya kayak gimana tuh kalau menurut pandangan sebentar, itu saya kan kurang update kalau yang berita itu. Sekarang perkembangannya sudah sampai di mana? udah diproses? Yang si kakak yang SMA-nya? Diproses mereka berdua tuh. Cuma memang kan kena undang-undang perlindungan anak. Iya. Iya. Jadi perlakuannya beda sih. Takutnya sebenarnya dia mengaku seperti itu karena disuruh yang kakaknya yang besar. Yang SMA. Disuruh iya. ngaku bahwa kita lakukan ini karena kamu malu ditagih. Oh, Bisa jadi ya, betul, betul. saya karena nggak ikut juga. Benar. Dan Bisa jadi ada motif lain. Ada berarti. motif lain. Makanya tadi saya tanya Oh. perkembangannya sudah sampai mana. Kayaknya saya cek dulu ya. Iya. Iya. Sampai Tapi selesai podcast. Minggu depan balik pulang di sini masih live. ini pendapat saya. Jadi Iya. terlepas dari itu ya, apakah dia ada motif lain? Nah itu tadi balik lagi bahwa dunia anak-anak kan sebenarnya banyak bermain Betul, harusnya. Betul. Nah mereka sudah tidak punya lahan untuk bermain, mereka tidak punya teman untuk sebaya untuk bermain, begitu. Mainnya ya di pakai secara online gitu, tidak mengenal umurnya berapa yang dia temani ngobrol. Nah itu bisa jadi cara dia untuk mengungkapkan mengeluapkan, mengekspresikan iya, dirinya. mengekspresikan diri, betul. Begitu. Iya sih. Berarti memang lagi-lagi ini kembali ke perlakuan orang tua dan Iya. lain-lain, lingkungannya Iya. dia ya. Filternya di situ. Seharusnya di awal udah ketebak nih dari perilakunya ya di awal-awal ya. Itu lagi berarti kita punya kewajiban yang sama sebenarnya Iya, untuk betul. melihat semua Betul. perkembangan
pendidikan di sekitar kita ya, khususnya di anak-anak ya. Dan harus saling kerjasama karena kan begini, dalam setiap kegiatan seperti itu keluarga punya andil, sekolah punya andil, dan masyarakat punya andil. Iya. Nah, jika salah satu saja yang punya andil, dia mau bersama-sama, tapi dua tidak punya andil untuk memperbaiki misalnya atau memberikan karakter positif, ya sama saja zong. Betul, Gitu. sama saja ya, tidak ada gunanya juga ya. Iya. Berarti memang harus sinkron antar semua Semua orang terlibat. dan tidak boleh juga saling menyalahkan sebenarnya. Dan posisi kita juga tidak ingin saling menyalahkan sebenarnya. Kita sebenarnya ingin mencoba cari jalan supaya gimana nih ke depan anak-anak dengan tantangan yang luar biasa. Mereka punya tantangan informasi yang begitu cepat, tapi mental mereka siap. Iya, Kan? betul. Ini informasi begitu cepat, bahkan kita di bisnis pun kadang kita tidak siap. Kalau di bisnis ya, mental kita nih, berapa banyak teman-teman di bisnis yang malah sudah besar malah lemah mentalnya. Padahal dia sudah besar ya. Kadang jalan ini jualan, padahal posisinya itu sudah banyak yang iri. Iya, betul. Iya. Kalau mau dibaris itu yang iri dengan yang dia iri akan paling cuma 2, yang iri sama dia mungkin 1 Kabupaten Banggai ya. Jadi dari mentalnya pun ini ya lemah juga, padahal dia sudah boleh dibilang yang paling besar di Banggai, hanya ketemu dengan yang baru mau berdiri. Itu lihat, ternyata dia. Padahal dia sudah besar sekali ya, seharusnya bukan lawan ya. Saya jadi bingung, itu karena dia punya rasa kompetitif yang tinggi atau memang dia orangnya kurang bersyukur? Yang mana orang yang Iya, itu makanya kalau di bisnis pun sebenarnya salah satunya karena informasi yang begitu cepat ya. Jadi orang kalau berbisnis bisa tiba-tiba langsung besar. Dalam kesannya tiba-tiba langsung besar, padahal dia hanya memberi kesan, padahal tidak juga, karena kan sistem harus diuji dan lain mental harus diuji, dia harus digoyang dulu, kalau belum pernah merasakan rugi berarti kayak gitu kan. Oh, dia belum pernah rasain ini nanti dia dapat ini, udah tuh maksa so bilang. Saya bayangkan Kani langsung ini. Ya. Seharusnya kalau yang orang yang paham kalau dalam sebuah proses mental akan diuji pada saatnya, dia paham tidak semua orang mudah melewati tahapan-tahapan itu kan. Tapi kadang kita tahu nih kita berdarah-darah sampai di titik ini, pas lihat orang baru maju, aduh, semua dia lewat lagi nih. Tenang, dorong masih jauh. Jauh seharusnya ya. Ibarat pembalap juara 1 dia khawatir yang 46 ya. Kita baca-baca komen dulu. Baca-baca komen. Ini ada Dewi Arisandi. Jempol 3, boleh tambah 1 lagi? Muhammad Haris Usman Badawi. Kak Tuti. Dipanggil Kak. Oh, ya halo. Muhammad Haris. Ini di Makassar kayaknya tuh. Oh, iya. Terus Paulipo, halo Kak Tuti. Salam dari Hendro Aribowo. Halo. Paulipo, kasih jelasin nih nama Paulipo atau Hendro Aribowo. Terus halo Kakak Dian. Oh, Halo. Iya. Ini bagus ya, dia menyapa, dia pisah-pisah satu-satu. Oh iya. Berikutnya. Biar kita tidak rebutan. Iya, Citra Aini. Mantap temanya ini. Oh ya, halo Citra. Fahri Sahada, kayaknya saya kenal ini. Yang ngurus-ngurus penyu ya? Iya, kayaknya. Iya. Apa komennya? Itu penting juga komennya kayaknya. Sahabat penyu ya. Komennya panjang sekali. Terbaik, sudah. Oh, oke. Iya. Oke. Tahu saja ya. Makasih Kak Fahri. Sekarang kalau Relok sendiri kegiatan tadi persiapan kelas inspirasi ya. Iya. Sambutan masyarakat Banggai gimana? Untuk saat ini sudah Kalau lokal nih. Ketika Sudah kita ada baru buka buka ya? 1-2 jam itu sudah langsung ada yang mendaftar 3 orang. Betul. Kalau Coldplay ya. Buka langsung. Soalnya kalau Coldplay kan harus beli tiket. Iya. Ini semua free. Pas buka langsung 3 juta ya. Ya. Kalau ini free kan. Iya, Jadi iya. relawan boleh di Boleh ya. sekali, boleh sekali. Jadi relawan inspirator dengan relawan dokumentatornya itu bahkan kami yang fasilitatornya juga semuanya mandiri gitu. Iya. Jadi tidak ada apa ya istilahnya, ya boleh dibilang tidak ada pungutan biaya sebenarnya. Jadi kita mandiri aja, bayarin diri sendiri. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru dengar tentang Relok ya, kayaknya harus banyak buka sosial media ulang ya. Karena ini seharusnya sudah tahu ya, sudah bertahun-tahun. Tapi tunggu dulu, ini kita sebelum bahas sampai ke kegiatan teman-teman ya.
ada yang lagi rame di Lux saat ini dan saya pikir saya perlu membahasnya nih tentang viral, tentang sebuah kata yang viral di sosial media nih. Pokoknya segala hal tentang viral nih. Ada menurut teman-teman bahwa viral itu cukup menunjukkan yang pokoknya yang murni hiburan, gitu. Pokoknya yang lucu-lucu akan viral, gitu. Di satu sisi segala sesuatu yang mempunyai nilai edukasi dan lain-lain kurang menarik ya. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman itu kenapa bisa ya? Kenapa orang lebih banyak tertarik hiburan tiada henti gitu ya? Berarti orang butuh hiburan. Karena kalau butuh biasanya kan itu sekali 2 kali ya. Kan nggak mungkin karaokean setiap hari ya. Kayaknya biar siapapun yang menyanyi Dero paling cuma 24 jam. Kan tidak mungkin dia 3 kali 24 jam. Itu pakai selang air di sini dia. 3 kali 24 jam. Itu pun start dan habis Isya. Benar. Iya kan? Nah, ini apa sebenarnya? Sebenarnya kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Kita tidak mencoba membandingkan antara yang hiburan dan tidak, tapi sebenarnya lebih ke sisi kenapa malah di bidang yang seharusnya edukasi malah tidak tertarik. Sebenarnya kenapa nih? Kan banyak ada tadi diskusi dengan teman-teman katanya, oh memang di pendidikan lagi tidak menarik-menariknya untuk disimak. Saya bilang, di mananya? Perasaan kita punya begitu banyak website, konten kreator di dunia pendidikan, di matematika juga banyak luar biasa. Ada yang terkenal sekali itu yang di Kabupaten Banggai. Ada banyak sekali kan yang memang tapi memang tidak juga gitu ya. Maksudnya standar ya. Ada kok bisa kalau di YouTube. Mungkin pernah nonton tuh kok bisa bahas tentang kenapa bulan bisa purnama contoh. Dia bahas tuh pakai animasi-animasi. Tapi tidak juga, masih kalah YouTube-nya dengan Baim Wong. Iya. Saya nggak nonton. Masih kalah. Kan? Iya, masih kalah dengan hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau konten-konten yang memang punya sisi edukasinya mungkin masih masuk ya. Tapi ada konten yang pure hiburan, pure entertain, memang tidak ada muatan edukasinya. Itu gimana kalau menurut kakak-kakak dari Relok nih? Pertama mungkin selera ya. Kedua ya itu orang memang butuh hiburan. Betul. Ketiga menurut saya pribadi karena melihat dari saya ya, umumnya orang-orang yang penyuka konten edukatif itu memang tidak suka kalau saya ya sudah cukup saya yang tahu gitu, tidak di share lagi, tidak di gitu. Iya betul, mungkin gitu. Itu ya yang edukatif itu biasanya abis di kita ya. Iya. Matong sekali ilmu ya. Selesai di kita. Tapi kalau yang lucu pasti di share ke grup apa, nanti temannya buka di grup itu kita buka lagi gitu. Tapi kalau yang edukatif kadang kita bingung, saya mau share ke siapa ya? Mau share ke Kak Dian, dia juga orang matematika gitu. Iya. Tapi beberapa kali saya saya share yang ada ya. Ada. Begitu. Jadi terbatas memang kayaknya. Betul. Tapi bukan tidak ada, banyak, cuman kami tidak suka mungkin nge-share ke. Benar. Kalau hal-hal yang positif habis di kita, habis nonton selesai, kita malah bingung kita mau share dia butuh atau tidak nih. Tapi kalau hiburan berarti pasti dia butuh nih ya kan, apalagi yang memang dijamin pasti ketawa ya. Oh, betul. Jadi promosinya lebih dibandingkan yang dengan yang muatan edukasi. Benar. Tapi ini kalau kita coba lihat itu memang benar ya salah satunya. Tapi ada kecenderungan ketika rasa tidak kalau anak-anak sekarang pengetahuan umumnya sangat-sangat minim ya. Dulu kalau kita kayaknya sepertinya dulu kita kalau ditanya sungai terpanjang di dunia kita masih tahu deh. Iya. Iya. Minimal kita kalau ditanya logo-logo di baju kayaknya kita masih bisa jawab. Punya buku-buku ensiklopedia dulu. NPUL nggak sih? Iya kan? Dulu pembahasan pengetahuan umum walaupun kita bukan peserta cerdas cermat. Iya, betul. Kita masih bisa tahu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang, sebut saja nama warnaan, ya. Karena kalau dulu itu mungkin games kita
itu banyak yang mengandung unsur-unsur edukasi. Misalnya masih ingat tidak yang 5 jari itu A, B, C, D. Oh nah, iya. nama hewan. Oh iya, gitu. nama peta. Jadi kan kita Iya. mengasah. Kalau sekarang kan agak-agak bagaimana betul. kan? Ya, sekarang serat A, B, C, sebutkan nama mantan. Oh beda itu Nah, ya. itu nah. Berarti kalau dulu memang semua permainan-permainannya memang kembali lagi ke edukasi ya. Iya, Gitu. kalau di baking sekarang jadi tidak menarik. Anak-anak harus sekali berpikir. Mana Jun jawab? Iya, Gitu ya? dan mereka itu sudah terbiasa dengan ada backingan Om Google. Oh. Jadi kalau cari apapun, ada Om Google. Google. Apalagi kalau sekarang kan lagi heboh-hebohnya sama AI ya. Iya, benar. Itu juga agak-agak kita tidak tahu nanti 10 tahun ke depan bagaimana ya kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan dampak dari penggunaan AI kalau bisa menyimpang begitu. Iya betul ya. Ini AI juga luar biasa sih. Saya pakai Photoshop kan install yang terbaru tuh kan ada mode AI-nya. Tinggal blok tulis itu butuh apa nih? Butuh apa? Iya, betul. Sungai, langsung muncul sungai di situ dan memang mulus, bagus dia ngedit. Padahal komputer yang bekerja. Iya. Dimanjakan Asik gak sih. sih? Dimanjakan Iya. memang. Yang barusan video yang dibuat seperti itu. Jadi kalau video dia sudah boleh namain apapun di dalam video. Dan dia Dari teks ke video kan. dia gerak begini otomatis itu juga ikut gerak. Tapi aneh ya memang ya. Luar biasa. Tapi intinya berarti nih anak-anak kan satu ketika informasi begitu kencang di salah satu sisi edukasi malah mereka cuek nih. Sisi yang hiburan-hiburan terkumpul semua. Padahal kalau kita lihat ya, kan masa anak ini masa boleh dibilang ini otaknya lagi bagus-bagusnya ya. Sayang kan? Iya benar. Karena kalau kayak ini seumuran saya saja saya lagi belajar Illustrator, semakalai dengan komputer memang. Diatur satu hari saya harus sejam belajar Illustrator. Sehari itu aja menantang sekali karena campur pikiran kerjaan dan lain-lain betul. terlalu banyak ya. Kalau dibandingkan dulu waktu masih belajar di awal Photoshop, itu belajar Photoshop masih kuliah gitu. Itu masih asik sekali. Ini pas dapat yang Illustrator setengah mati sekali. Apalagi anak-anak kan yang seharusnya otaknya dipenuhi dengan hal karena memang lagi lancar-lancarnya kan. Pas diisi ternyata dengan hiburan semuanya dan yang memang nggak ada yang keisi ujung-ujungnya. Itu kenapa? Bagaimana caranya ya supaya hal-hal positif ini tetap menarik di mata anak-anak? Mungkin salah satunya dengan kelas inspirasi itu juga ya. Iya. Kalau kelas inspirasi itu kan tujuannya biar anak-anak kita tahu bahwa dia punya perbendaharaan profesi lebih luas. Lebih luas, betul. Dengan demikian dia akan termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Makanya kan kita sasarnya di SD ya, anak-anak SD. Karena di rawan sekali putus sekolah di antara SD ke SMP, bukan begitu Enci? Iya. Jadi memang kita panggil Enci. Iya, Enci, betul. Gitu. Jadi ya itu mungkin salah satunya yang bisa mengatasi solutif nggak sih? Salah satu ya. Iya. Salah satu solusi lah. Iya. Benar. Oke, sebelum lanjut teman-teman, ini saya perlu menegaskan kalau saat ini teman-teman di Relog punya kegiatan yang namanya kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi ini udah jalan lama, itu yang sekarang angkatan ke-7. Kita skip 3 tahun. Oke, ini sekarang angkatan ke-7. Dan kelas inspirasi juga ini sebenarnya tadi yang sudah disampaikannya Kak Tuti sebenarnya mencoba memberi gambaran ke anak-anak tentang berbagai macam profesi sebenarnya ya yang ada di luar sana supaya tidak macam torong dulu-dulu. Mau jadi apa? Guru, tentara, dokter, polisi. Selesai cuma 4 di situ kan. Kalau sekarang jadi apa? YouTuber, gamers, influencer cuma di situ saja terus ya.
Jadi sebenarnya itu tujuannya ya berarti ya. Iya. Sampai sejauh ini profesi yang paling di luar asal kenapa ada profesi ini ya? Itu profesi apa tuh? Yang pernah ikut kelas inspirasi? Itu beberapa banyak ya. Kemarin ada di KI berapa itu ada yang investor ya. Kayak profesinya, kemudian ada yang ATC gitu. ATC? Iya, air traffic control, kemudian Ada yang traveler Oke. yang Iya. waktu di Masama kalau saya nggak salah. Ya. pattern design ya, ada yang Ada Oh, gitu. itu Ada. dari mana? Dari Jakarta Oh, kemarin. pantas. Kalau di lu nggak mungkin ya. Iya, oh iya. Iya, itu Betul. profesi terlalu spesifik ya. Iya. Kalau di sini dibilang desainer Jo, tukang desain. Iya, jadi sekalian juga mau infokan bahwa kelas inspirasi ini bukan hanya khusus untuk para pengajar. Jadi beda artiannya. Oh. Jadi semua profesi apapun gitu. Semua profesi apapun Betul. yang sudah profesional itu bisa silakan mendaftar di nanti ada linknya ya iya, di boleh lihat di Instagram dari Jadi relawan tidak Oke. harus jadi guru ya. Tidak. Betul. Bahkan kalau guru mengajar juga di sekolah. Hah? Iya. Berarti ini lebih ke profesi-profesi. Iya, Profesi. ke Iya, iya. Gitu. Profesi apapun. Apapun itu. Iya. Karena yang kayak tadi Kak Andi bilang kan, rata-rata itu dulu anak-anak cuma tahu tentara, polisi, dokter, pilot, selesai kan gitu. Tapi kenapa anak-anak harus tahu tentang ini profesi-profesi ini? Ya karena ya itu tadi apa namanya? Yang dia tahu kan cuma 4-5 profesi itu aja. Dia nggak tahu kalau ternyata jadi nelayan itu juga profesi yang menjanjikan. Oke. Saya cerita sedikit pengalaman waktu di pulau. Pertama kali saya ikut KI. Jadi waktu kita masuk itu kan biasanya di kelas kita tanya-tanya dulu mau jadi apa. Ya ini yang lain biasalah jawabannya, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi kayak gitu-gitu. Kemudian satu anak saya tanya, dia cuma bilang gini, apa ya, mau dibilang dia tidak punya cita-cita karena dia bilang gini, saya tamat SD saya ikut bapak cari ikan. Oh. Gitu. Masih SD. Iya, maksudnya jadi dia kalau tamat SD itu habis kelas 6 itu dia sudah tidak lanjut sekolah. Dia mau ikut bapaknya jadi nelayan gitu. Kemudian kita jelaskan, saya coba kasih gambaran. Sebenarnya nelayan juga tidak apa-apa, tetapi alangkah bagusnya kalau kau bisa jadi bosnya nelayan. Oh. Bapakmu selama ini bekerja untuk orang lain, ada bosnya gitu kan. Tapi kalau kau yang jadi bosnya nelayan, tentu hasilnya lebih bagus. Untuk itu kau harus kuliah dulu soal di perikanan misalnya. Sebelum masuk situ kau harus tamat SMA dulu. Untuk Iya. sampai ke SMA kau harus masuk ke SMP. Betul. Gitu. Jadi nanti tamat SD kau harus lanjut, tetap harus sekolah nak sampai masuk SMP lah gitu. Dan seterusnya. Nah, di akhir pelajaran dari kelas kita tanya lagi nih. Kita kasih lagi kan diisi lagi, kalian mau jadi apa. Sudah mulai bervariasi, ada yang mau jadi penari, ada yang mau jadi pemain bola. Saya ingat si anaknya tuh terus tulis, saya mau jadi bosnya nelayan. Iya. Dia cari Kak Tuti itu. Saya mau cari memang nanti dia. Berarti Seperti itu. kebanyakan anak-anak malah tidak tahu kalau nelayan juga profesi. Iya. Cuma memang ya namanya profesi, kadang orang menganggap itu cuma profesi begitu saja ya. Padahal semua profesi perlu belajar pola bisnisnya mungkin. Iya. Di situ tantangannya ya. Biasanya orang kan cuma belajar skill nelayannya, skill bisnisnya Iya. tidak dipelajari, akhirnya sulit mengelola yang tadi Kak Tuti bilang, Makanya jadi harus ada bosnya sekolahnya. nelayan. Oh, makanya mereka harus selesai Iya. studinya. Iya. Oh, berarti tujuannya memang membantu anak, memberi tujuan ke anak sebenarnya Membuka ya. wawasan mereka. Minimal dia menyelesaikan studinya. Iya, betul. Oh. Targetnya anak SMP, SMA, mahasiswa? SD. Oh, SD. SD. Kali ini di mana nih pelaksanaannya? Masih rahasia. Masih. Oh, kasih bocoran lah. Daftar Jo dulu. Berarti memang tempatnya tapi di kota. Masih rahasia. Oh, Kalau Kita jadi jarang ini sih di kota ya. Iya, jadi Oh. maksudnya jadi refleksi saja, kita Betul. pernah di Balantak, Iya. Bualemo Tunggu. Berarti Balantak Bualemo udah enggak ya? Iya. Pagi Bagaimana? Oh, pagi Oh, yang sebelah sana sudah tidak berarti ya? Masama Nambo sudah. pernah Nambo ya. sudah. Iya. Kintong? Belum. Oh, belum. Belum. Batui? Nanti kita japri Jo kita ya.
betul. Tapi sejauh ini kalau pas ketemu anak-anak terus macam Kak Tuti punya pengalaman di mana anak yang tidak punya bayangan tentang cita-citanya kan, akhirnya ujung-ujungnya dia tidak punya semangat juga untuk melanjutkan sekolah kan. Dia pikir selesai SD selesai. Karena lanjut SMP juga mau ngapain kan? Jadi SD saja saya sudah jadi nelayan, kenapa harus SMP? Iya, begitu. Karena mereka pikir sekolah buat apa, cari uang. Nah, saya sudah dapat uang. Sekolah Mereka untuk cari uang ya, kalian mereka salah berpikir sekali ya. gitu. Sekolah bukan untuk cari uang. Padahal dengan sekolah dia bisa dapat uang lebih banyak. Iya, Kan? kalau sekolah untuk cari uang dia jual sekolah. Iya, sekolah untuk lebih cerdas ya, lebih pintar sebenarnya, supaya nanti pada umurnya lebih jago dalam Betul. bukan cuma mengumpulkan, tapi mengelola uang tuh. Iya, karena begini, kalau di sekolah itu bukan hanya sekedar untuk dapat ijazah, tapi Benar. sekolah itu adalah bagaimana sih kita mengelola pola pikir yang lebih baik. Iya. Gitu. Ibu Dian catat. Ibu Dian 2023. Iya, ala Maria Teguh ya. Kalau mau ikut gimana caranya? Nanti tinggal diklik link ada di ada di Instagram. Oh iya. Dan di Facebook juga ada. Ada IG Relawan Oke. Dan kelas inspirasi Banggai juga. Kelas inspirasi ada Banggai. Instagramnya. Atau di Facebook juga. Iya, ada Di di Facebooknya Relawan Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut, mau berbagi cerita soal profesinya ya, berarti Iya. teman-teman punya profesi nih, mau cerita ke anak-anak supaya anak-anak di desa atau di kampung tuh dia bisa semangat sekolah gitu kan. Karena anak-anak biasanya kalau tidak punya tujuan selesai. Jangankan anak-anak, kita saja kalau tidak punya tujuan bawaan malas. Makanya kenapa hari Minggu itu adalah hari yang memalaskan karena tidak nggak ada tujuan. Betul. Gitu ya. Beda dengan hari Senin. Iya. Kalau ditanya kenapa hari Senin kamu gesit? Karena memang penuh dengan tujuan itu hari Senin. Full. Nah, itu dia ternyata. Oh, dari upacara tujuan pertama ya. Yang lain bisa di slow-slow, Senin memang tak bisa ya. Karena so dikumpul-kumpul dari hari Minggu, oh ya nanti Senin Jo, Sabtu Senin Jo. Ya, Pas betul. Senin memang ya. Bangun sendiri, mandi sendiri, pergi sendiri. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang dilakukan sebenarnya ingin memberi tujuan ke anak-anak ya. Jadi kalau mau ikut, teman-teman yang punya profesi apapun ya, mau jadi pebisnis gitu ya atau pengusaha, tadi ada investor, teman-teman yang bergerak di bidang jasa gitu ya, barbershop gitu. Iya, boleh. Ya kayak gitu-gitu boleh. Contoh apalagi teman-teman mau tanya, catat di situ komentar kalau teman-teman di profesi apa gitu ya. Nanti kalau so bagus sekali teman-teman di profesi tolong antar proposal gitu ya. Nah, itu ada tujuan. Iya, kan ada tujuan, betul. Sekalian kan. Jadi itu ya. Jadi kalau mau ikut langsung lihat di IG Relawan Oke. Nah, tapi kalau saya mau ikut nih ya, ada syarat tidak yang harus saya ini? Atau apa yang harus saya siapkan supaya saya bisa ikut? Iya. Jadi penguasaan profesi kita, jadi paling tidak itu 2 tahun minimal sudah ada di profesi itu. Oh, oke. Gitu, untuk memastikan yang kita sudah betul-betul menguasai. Kemudian bersedia cuti di hari H. Hari H-nya itu biasanya kita dapatnya hari Senin. Gitu. Kenapa? Mungkin pernah dengar tagline-nya. Cuti sehari menginspirasi seumur hidup. Cuti sehari menginspirasi. Iya. Kita cukup cuti 1 hari ada di sekolah itu hari Senin mulai dari ikut upacara sampai selesai siang. Tapi kita tidak tahu, kita pulang kita sudah meninggalkan banyak hal di benaknya anak-anak. Betul. Di sekolah. Jadi wajib cuti ya. Ya pas hari H ada WA drama kan. Aduh saya ini tidak bisa. Tidak melayani yang begitu ya. Tidak. Iya, mereka urus anak-anak ya. Jadi intinya teman-teman minimal 2 tahun di profesi itu dan memang sudah bisa bercerita tentang profesinya. Iya. Jadi memang dituntut sampai di sana teman-teman harus bercerita ya. Iya. Jangan sampai di sana bisa malu. Kalau ada yang begitu ya? Iya, kalau ada yang merasa saya tidak punya kemampuan bercerita gitu ya. Betul. Itu ada briefing KI sebelum hari H. Oh. Gitu, kita briefing dulu menjelaskan apa namanya? Bagaimana sih nanti di dalam kelas itu nanti di biar kelas tidak mati gaya betul. juga kan. Gitu. Jadi pelajari nanti semuanya di hari briefing. Jadi teman-teman akan ada proses karantinanya ya.
teman-teman kita akan saling sharing berarti Iya, ya, iya. seperti apa, berbagi pengalaman juga, kayak itu berbagi cerita. Jadi mungkin bercerita dulu dengan teman-teman yang seumuran, mungkin dengan begitu akan lebih baik kan? Iya. Kayak gitu. Seumuran juga entah ya, karena Iya. umurnya banyak, beda-beda. Supaya kalau ada yang lebih muda kita setara lah. Oh begitu. Iya Celakanya baik. kalau ada yang lebih ini ya. Ini ada pertanyaan di komentar dari Zikri Nurdiansyah. Kira-kira metode yang bagus buat pendidikan di Kabupaten Bagai agar anak lebih baik. Mungkin secara umum lah. Sebenarnya metode apa yang bisa diterapkan? Tapi ini agak membingungkan juga ya, karena dari sisi siapa nih? Dari sisi guru kan, atau dari segi teman-teman di pegiat pendidikan, dari segi orang tua, atau dari segi birokrasinya, atau santai. Iya. Cukup sampai di situ saja. Dari sisi apa nih? Tapi coba kalau dari sisi pegiat pendidikan nih, menurut teman-teman apa yang harus sebenarnya dilakukan agar pendidikan di Banggai itu lebih baik? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan itu, yang menurut pendapat saya, kita lihat dulu secara general. Pemerintah di pusat tuh sudah punya sudah buat kurikulum, Iya, kayak gitu ya, pakem sudah punya lah. aturan-aturan. Ada perubahan tentu saja, ada ya kayak sudah ada perubahan. Pokoknya mereka sudah buat desainnya seperti apa. Nah, untuk kita di daerah tentu saja tinggal mengikuti yang sudah diturunkan. Jadi kayak kebijakan-kebijakan gitu ya. Itu kalau bicara soal kebijakannya, karena ya memang sudah seperti itu kan pakemnya. Ini bahasanya kayak lagi mengeluh nih ya. Tidak ya? Oh tidak. Lagi menjelaskan saja Iya. ya. Terlepas itu mungkin ada yang tidak cocok di daerah ini kan, karena kan di Indonesia beda-beda kan ininya. Oh, memang ada yang tidak cocok. Ya mana tahu. Karena kan itu kan biasanya ada turunannya lagi, betul, ada turunan kebijakannya lagi di daerah Benar, nantinya. benar. Gitu. Jadi kalau untuk di Kabupaten Banggai saya rasa kita sudah mengikuti jalur yang ada. Sudah benar gitu. Gimana, Enci? Berarti tinggal menunggu hasil saja ya, karena semuanya butuh proses juga ya. Iya, gitu. Sementara yang dilakukan relawan adalah langkah kecil untuk bisa terus bisa bergandengan tangan dengan anak-anak dan orang tuanya, pokoknya semua pihak yang terlibat di pendidikan dan anak-anak gitu. Jadi tidak juga sebagai oposisi, tapi tidak juga, pokoknya kita merasa yang kami lakukan adalah hal yang baik untuk pendidikan dan anak-anak, kita jalankan. Iya. Gitu. Kalau saya sih, kalau yang ditanya tadi ya sama Kak Zikri ya, iya. Jadi kalau mungkin metode apa sih? Oh ya, metode ya. Metodenya kalau ditanya sih bisa jawabannya mungkin metode kolaborasi. Kolaborasi Lebih antara paham ya. Iya, benar. metode Karena pelaku. Iya. Saya sudah bilang ini persiapan. Iya. Metodenya itu adalah metode kolaborasi antara di mana keluarga ya, pastinya dari basic awal keluarga. Metodenya yang pertama itu berikan, saya sudah sampaikan tadi tentang keteladanan, baik dari keluarga, baik dari sekolah, dan baik dari masyarakat. Kemudian dari lingkungannya ya. Iya, betul. Kemudian dari segi selain keteladanan, pengajaran dan penguatan. Nah, pengajaran ininya seperti apa? Pengajarannya ini kayak sekolah itu dan masyarakat itu bagaimana kemampuan kognitif anak itu kita seimbangkan dengan karakternya. Jadi balance nih antara kognitif sama karakternya. Nah, itu pengajaran bagaimana sih di sekolah itu diajarkan sifat-sifat positif, karakter positif, kognitifnya juga bagus. Nah, selanjutnya dari penguatan. Nah, penguatannya ini di masyarakat bagaimana? Kita berikan wadah mereka. Apa sih yang mereka butuh? Misalnya ada butuh untuk taekwondo misalnya, seperti itu, pencarian jati dirinya mereka di situ, penguatannya. Jadi
metode kan kita ini bermasalahnya di antara di etika ya, di karakter sama kognitif. Jadi kalau dua-dua itu bisa balance dengan metode ya kolaborasi itu tadi, kolaborasi keluarga, Benar. sekolah, Tapi memang sama setuju tuh. Pihak-pihak yang terlibat. Benar. Ya. Memang pendidikan ini ujung-ujungnya adalah tanggung jawab semua orang ya. Betul. Karena kalau mau berharap di keluarga ya anak dia banyak ketemu di lingkungan juga. Dia banyak melihat orang dan lain-lain. Kita tidak tahu semua informasi juga banyak didapatnya anak dari apa yang dia lihat secara langsung ya. Mungkin kalau di sosial media punya pengaruh, tapi lebih punya pengaruh yang dia lihat langsung kayaknya ya. Iya, betul. Walaupun jarang, tapi sekali lihat itu bisa langsung dia contoh tuh. Iya. Terus berikutnya yang tadi soal sekolah ya juga ya, soal kolaborasi. Memang pendidikan ini kadang contoh nih yang sekarang ini, contoh dapat lihat anak merokok di jalan. Kan seharusnya ditegur dong. Nah, anak SMP atau SD merokok di jalannya. Kalau kita biarkan berarti ya berarti kita iya, karena itu bagian dari tanggung jawab kita juga ya untuk membantu bagaimana cara supaya pendidikan ini baik. Kalau sebenarnya dia merokok tidak terlalu berdampak sih. Cuma sayangnya teman-temannya juga lihat. Iya. Oh, ternyata bisa dong merokok. Iya, Gitu kan? Iya, itu dampaknya sampai ke situ itu. Tapi kalau ada yang tegur, jadi teman-teman jadi lihat, oh ternyata tidak boleh merokok, itu ada yang marah. Kan? Kalau dibiarkan jadi mereka yang nonton menjadi itu itu hal biasa, itu biasa. Boleh. Jadi mereka juga santai-santai juga ya. Dan itu jadi mereka jadi berpikir, oh itu bisa dibenarkan. Benar. Karena benar. memang anak-anak kan usianya belum mampu membedakan hal baik dan hal buruk. Iya, benar. Iya, betul. Dan mereka belajar itu dari meniru, gitu. Jadi memang harus ada orang dewasa yang Iya, memberitahu. jadi mereka semua murni pakai logika ya. Ini itu saja. Iya. Apalagi orang jago sekali buat tangkis ya. Iya, jadi sekali lagi kolaborasi dari semua pihak ya. Kalau kita merasa punya tanggung jawab yang sama di pendidikan ya, tapi benar yang Kak Tuti bilang juga, walaupun langkah kecil ya, kecil, tidak harus yang besar ya. Saya akan merubah pendidikan kecuali saya jadi menteri pendidikan. Ini lama sekali. Lama sekali itu. Kalian akan berburu dengan ajal ya. Siapa yang lebih dulu dapat ya. Jadi memang melakukan dari hal kecil ya. Iya. Saya percaya satu langkah yang saya lakukan, kalau Kak Andi sama Kak Dian ikut, akan ada 3 pasang kaki. Kemudian di belakangnya nanti kakak-kakak juga ikut. Nanti kan langkahnya lebih banyak, lebih luas. Gitu. Sekecil apapun saya percaya itu bakal bisa memberikan hal baik. Berarti itu yang teman-teman juga harapkan di kelas inspirasi ini nantinya ya. Kepada teman-teman yang memang punya pengalaman di sebuah pekerjaan, kan di sebuah profesi, ayo gitu ya. Begitu banyak pasti anak-anak yang ingin mendengarkan cerita itu ya. Iya. Ini kakak ya sukses sekali ya. Walaupun di belakang kamu bak-bakuan juga ya. Bak-baku cakar soal keuangan. Kan? Gak usah dicerita DP di situ ya. Cukup dicerita bagaimana. Hal baik saja tuh nanti yang nanti mereka akan ketemu pada waktunya kan. Kayak gitu. Oh ya, terima kasih banyak ini Kak Tuti, Kak Dian, sukses untuk kegiatannya di Relok ya berarti ya. Luar biasa tapi sih cukup lama ya bertahan ya. Iya, 2015. Dari tadi kita sebut relok terus ya. Namanya relawan oke, teman-teman. Relawan? Iya, relawan oke. Oh ya. Oke. Gitu ya. Tidak terafiliasi dengan partai politik mana. Oh iya, betul. Memang murni di bidang pendidikan. Kalau teman-teman ketemu 1-2 orang yang memang berpolitik, ya itu pribadi-pribadi mungkin ya. Sudah teruji kok beberapa kali. Teman-teman yang ini dia akan memisahkan diri. Iya, kemudian benar. setelah selesai ajang semuanya, itu selesai ya bergabung lagi. Jadi memang tidak ya teman-teman ya. Iya. Gak usah dipandang-pandang. Pasti ujung-ujung. Sudah terbukti ya. Iya. Tapi sudah berapa banyak teman-teman relawan kalau dari kelas pertama? Relawan soalnya kan. Iya, relawan oke sendiri ratusan. Ratusan kali. Iya. Iya.
Nanti teman-teman akan ketemu ini ya semua kakak-kakak luar biasa. Ada kakak Ali, ada kakak Vakum, ada kakak siapa lagi? Kak Alka. Pokoknya yang Nisa. penguasa-penguasa lu bangga ya. Kamu kalau temu-temu di acara pendidikan pasti ketemu salah satu dari mereka ya. Pasti ketemu. Iya. Ini sebenarnya podcast Kak, sebenarnya podcast yang memang disiapkan untuk sisi edukasi. Kita coba selalu siapapun orang yang kita undang, kita ingin dia bercerita tentang hal positif walaupun jualan. Contoh ini kita ke depan di akhir bulan kita ngundang Estrella. Oh iya. Kayak gitu untuk berdiskusi tentang kiat-kiat memilih hotel, sebenarnya pelayanan di hotel itu seperti apa, bagaimana cara kita melihat kebersihan sebuah kamar. Kan dari mereka bisa cerita nih kalau kamar bersih itu begini caranya kalau konsumen mau cek. Kan salah satunya Akan ada trik-trik seperti itu. Ah, Akan saya pantenin nanti. hey. Minggu depan ya. Itu nanti insya Allah akan dicerita. Yang kita undang adalah GM-nya. Kan GM-nya baru nih, Estrella. Tadi kemarin kita sudah ketemu dan berdiskusi, ayo kita boleh. Saya bilang pasti pertanyaan-pertanyaan kita lebih ke soal-soal hal yang teknis seperti itu ya. Agar nantinya masyarakat juga bisa teredukasi. Iya, betul. Kayak gitu pas datang kita juga, oh iya saya kan ini. Oh, ternyata begini ya kalau cara ceknya. Minimal diajarin cara buka pintu kan. Kan tidak semua orang bisa tahu ya. ya. Betul. Benar. Iya. Apa yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Kayak itu yang boleh dibawa, contoh kopi dengan gelas-gelasnya. Tidak ya, gelasnya tidak. Ya. Gelasnya. Itu nanti kita. Terus kita juga pendidikan politik ada juga, pembahasan politik. Ini nanti yang kita undang paling dekat 2 minggu depan adalah masih komisioner saat ini, udah mau dimisioner, udah mau selesaikan, udah ganti. Bercerita tentang bagaimana sebenarnya kita menyambut pesta demokrasi saat ini, gitu ya. Terus Kita sangat butuh itu ya. Benar. Dengan bagaimana cara kita melihat seorang calon perwakilan kita nih. Karena boleh dibilang, saya sempat bilang ke dia bahwa semakin kesini sebenarnya orang-orang itu makin dalam tanda kutip hilang kepercayaan kepada ini perwakilan ini nih. Kita hanya sebatas ya pilih saja. Gitu, kita sudah tidak excited sekali. Ayo kita bukan menitipkan kepercayaan lagi, cuma ya yang penting saya pilih lah. Kita mau berdiskusi dengan dia, nanti ke depan juga kita akan coba ngundang beberapa teman-teman caleg untuk di sini bercerita tentang kenapa dia maju gitu ya. Banyak tamu nanti berarti di sini. Betul, ya. tapi tidak spesifik setelah tutup podcast. Ayo pilih dia, oh tidak. Gitu ya. Jadi bahaya yang begitu ya. Iya. Jauh dari itu. Jadi memang bercerita tentang kenapa dia mau maju. Dan kita random sekali. Karena kita rencananya mau bikin voting di sosial media di Sigma Podcast terkait siapa yang akan kita undang. Jadi kita biarkan orang lain yang memutuskan. Yang terbanyak itu yang kita undang. Untuk bercerita tentang keinginannya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Kita berharapnya dari situ kepercayaan anak-anak muda terhadap figur-figur politik ini makin membaik. Nah kalau saya pribadi, saya pun semakin kesini semakin ragu ya. Aduh, bisa tidak ya? Bisa betul-betul menjalankan tanggung jawabnya ya. Kayak gitu. Walaupun sih teman sendiri dan lain-lain. Makanya kayaknya perlu komunikasi dengan teman-teman supaya tidak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dian, Kak Tuti, terima kasih. Nanti suatu saat kita juga boleh bercerita tentang desa kan. Boleh sekali. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Sigma Podcast. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita ada pembahasan soal radio. Oh, soal radio. Kita ketemu undang-undang yang tidak di radio lagi dulu. Kak Ian. Iya, betul. Semua tanyain kenapa kamu setiap radio? Gitu ya. Itu nanti yang akan kita undang minggu depan. Ya? Iya. Mau nyanyi juga? Enggak. Oke, saya Andi Angio. Sekali terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.